Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Mizan Story. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share agar kamu tidak ketinggalan dengan cerita-cerita menarik, hanya ada di sini. Atur posisi dengan nyaman, hilangkan semua kesedihan dan lupakan kenangan dengan mantan. Kisah ini berlatar di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, tempat kepercayaan mistis dan tradisi Islam masih hidup berdampingan. Seorang kiai muda yang saleh terlibat dalam pernikahan tak biasa dengan seorang wanita misterius yang ternyata adalah manusia setengah setan. Di balik pernikahan itu, tersembunyi takdir besar untuk mengusir kutukan kuno yang melanda desa tersebut. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita simak sampai akhir. Langit malam desa Kertawangi pekat tanpa bintang, hanya suara serangga hutan yang memecah keheningan. Pesantren Al-Falah berdiri di tepi desa, dikelilingi rerimbunan pohon tua yang dianggap angker oleh warga setempat. Abdullah, seorang kiai muda yang baru 3 tahun memimpin pesantren itu, dikenal sebagai sosok yang sabar dan berilmu. Namun, belakangan ini hatinya terusik. Para santri melaporkan kejadian aneh, suara perempuan menangis di tengah malam, bayangan yang melintas di jendela, dan ayam-ayam yang hilang tanpa jejak. Abdullah, meski berusaha tetap tenang, tak bisa mengabaikan firasat buruk yang semakin menguat. Suatu malam, Abdullah memutuskan untuk melakukan salat tahajud di surau kecil pesantren. Namun, di tengah zikirnya, ia mendengar sesuatu yang tak biasa, suara tangisan lirih, seperti berasal dari hutan di belakang pesantren. Awalnya, ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanyalah godaan setan. Tapi suara itu semakin jelas, menyeruak di antara alunan zikirnya, seolah memanggilnya. Dengan hati-hati, Abdullah keluar dari surau, membawa lentera kecil dan melangkah ke arah hutan, meski udara malam terasa menggigit. Di tepi hutan, Abdullah melihat sosok perempuan duduk membelakanginya. Rambut panjangnya yang tergerai menutupi wajahnya, dan tubuhnya gemetar seperti sedang menahan tangis. Abdullah mendekat dengan waspada. "Saudari, apa yang kau lakukan di sini malam-malam begini? Hutan ini berbahaya," tanyanya, suaranya lembut tapi tegas. Perempuan itu menoleh perlahan, memperlihatkan wajah yang cantik tapi pucat seperti tak pernah tersentuh sinar matahari. Mata perempuan itu seperti menyimpan lautan duka, dalam dan gelap. Aku tersesat, Kiai. Tolong aku," jawabnya dengan suara yang hampir berbisik. Abdullah merasakan sesuatu yang janggal. Aura perempuan itu terasa dingin, seperti embusan angin dari tempat yang jauh dan asing. Namun, sebagai seorang kiai, ia tak ingin menilai hanya dari perasaan. "Baiklah, ikutlah denganku ke pesantren. Di sana kau akan aman," ucapnya sambil mengulurkan tangan. Perempuan itu menatap tangannya sejenak sebelum akhirnya menerima uluran itu. Tangan perempuan itu terasa dingin, nyaris seperti es, membuat Abdullah merinding sejenak. Tapi ia tetap membawa perempuan itu ke pesantren, tanpa menanyakan lebih jauh siapa dia atau dari mana asalnya. Ketika mereka tiba di halaman pesantren, lentera yang dipegang Abdullah tiba-tiba padam, seolah ditiup oleh angin yang tak terlihat. Di saat yang sama, seekor burung hantu melintas di atas kepala mereka, bersuara nyaring seperti menandakan sesuatu yang tak diinginkan. Abdullah hanya menghela napas panjang, menganggap itu sebagai ujian kesabaran. Ia mengantar perempuan itu ke salah satu kamar kosong di pesantren, memastikan ia memiliki tempat istirahat yang layak. "Besok pagi, kita bicara lebih banyak. Sekarang istirahatlah," ucapnya sebelum meninggalkan perempuan itu. Namun, malam itu, Abdullah tak bisa tidur. Ia duduk di musala, membaca Al-Quran untuk menenangkan hatinya. Tapi pikirannya terus melayang pada perempuan itu. Ada sesuatu yang tak biasa darinya, bukan hanya kesedihan yang terpancar, tapi juga aura yang sulit dijelaskan. Ketika azan subuh berkumandang, Abdullah merasa firasatnya semakin kuat, seolah ada sesuatu yang besar sedang mendekati hidupnya. Pagi harinya, santri-santri mulai membicarakan keberadaan perempuan asing itu. Beberapa dari mereka mengaku melihat bayangan hitam di dekat kamar tempat perempuan itu menginap. Salah satu santri bahkan berkata bahwa ia mendengar suara tawa kecil yang terdengar di lorong pesantren saat tengah malam. Abdullah menenangkan mereka, mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu perempuan itu bukan orang biasa. Di tengah keresahan itu, Abdullah mendatangi kamar perempuan itu untuk mencari penjelasan. Namun, ketika pintu diketuk,
ia menemukan Malika sudah berdiri di sana, menatapnya dengan mata yang sulit dibaca. "Aku ingin berterima kasih, Kiai," ucapnya, suaranya lembut namun membawa beban misteri. "Tapi aku harus mengatakan sesuatu yang mungkin sulit kau percaya." Abdullah menatapnya lekat, hati kecilnya sudah siap menerima apapun. "Apa itu?" tanyanya. Malika menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata dengan nada pelan, "Aku bukan manusia biasa." Abdullah terdiam sejenak, matanya menatap Malika tanpa berkedip. Kata-katanya masih bergema di dalam kepala, "Aku bukan manusia biasa." Udara di sekitarnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata sedang memperhatikan mereka. "Apa maksudmu?" tanya Abdullah, mencoba menjaga ketenangannya meski dadanya bergemuruh. Malika menunduk, suaranya terdengar parau saat menjawab, "Aku adalah warisan dari dosa leluhurku. Setengah darahku berasal dari makhluk yang tak pernah kau bayangkan, dan aku membawa kutukan." Abdullah menarik napas panjang, berusaha memahami penjelasan yang samar itu. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Malika melangkah mundur ke dalam kamar. Ia menunjuk ke arah jendela, dan di luar sana, sinar matahari pagi yang biasanya hangat tampak redup, terhalang bayangan-bayangan hitam dari pepohonan hutan. "Mereka mencariku, Kiai. Makhluk-makhluk itu ingin aku kembali ke dunia mereka. Aku melarikan diri, tapi aku tahu mereka tak akan berhenti sebelum mereka membawaku," ujarnya dengan suara gemetar, hampir menangis. Abdullah mencoba menenangkan Malika. "Siapa mereka, dan mengapa kau harus terikat dengan dunia mereka?" tanyanya tegas. Malika mulai bercerita, dengan mata yang berkaca-kaca. Ia menjelaskan bahwa nenek moyangnya pernah membuat perjanjian dengan bangsa gaib untuk memperoleh kekayaan dan kekuasaan. Sebagai gantinya, keturunan keluarga itu harus menyerahkan seorang anak perempuan setiap 100 tahun untuk menjadi pengantin makhluk kegelapan. Malika adalah keturunan terakhir yang ditakdirkan untuk memenuhi perjanjian itu. "Kau bisa saja membiarkan mereka membawaku, dan semua ini akan berakhir," lanjut Malika, suaranya bergetar. "Tapi aku tahu, jika aku menyerah, kutukan ini akan menghancurkan desa ini juga. Mereka akan mengambil lebih dari sekadar diriku." Abdullah merasa dadanya sesak mendengar pengakuan itu. Ia mulai memahami mengapa kehadiran Malika membawa firasat buruk, tapi di sisi lain, ia juga melihat penderitaan seorang perempuan yang mencoba melawan takdirnya. Saat Abdullah hendak menjawab, suara dentuman keras terdengar dari arah belakang pesantren, seperti suara pintu besar yang didobrak. Malika memucat, tangannya gemetar. "Mereka datang," bisiknya. Abdullah segera keluar kamar, meminta Malika tetap di dalam. Di luar, para santri sudah berkumpul dengan wajah ketakutan. "Kiai, pintu gerbang pesantren bergerak sendiri. Kami mendengar suara angin, tapi tidak ada siapapun di sana," salah satu santri melapor. Abdullah mengangkat tangannya, meminta semua orang tetap tenang. Dengan keyakinan yang ia miliki, Abdullah memimpin doa bersama para santri untuk memperkuat perlindungan pesantren. Suaranya lantang, menggetarkan suasana, meski di dalam hatinya ia tahu bahwa ancaman ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Malika, yang mengintip dari balik jendela kamarnya, meneteskan air mata. Ia tahu doa Abdullah dan para santri akan memperlambat mereka, tapi tidak cukup untuk menghentikan makhluk-makhluk itu sepenuhnya. Ketika malam tiba, suasana di pesantren menjadi semakin mencekam. Udara terasa dingin, dan bulan yang hampir penuh bersinar pucat di langit. Abdullah duduk di musala, berzikir dengan penuh khusyuk, meminta petunjuk kepada Allah. Di tengah keheningan itu, Malika mendatanginya. "Kiai," katanya lirih. Abdullah membuka matanya, menatapnya dengan sorot mata penuh ketegasan. "Katakan apa yang bisa kulakukan untuk menolongmu," ucapnya. Malika menggeleng, air mata mengalir di pipinya. "Aku tak ingin melibatkanmu lebih jauh. Aku datang ke sini hanya untuk berlindung sebentar. Tapi kini aku sadar, keberadaanku hanya akan membawa bahaya untuk pesantren dan seluruh desa ini. Aku harus pergi sebelum semuanya terlambat." Abdullah menggeleng kuat, suaranya tegas saat berkata, "Tidak. Aku tak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Jika kau membawa kutukan, maka kita akan mencari jalan untuk memutusnya. Tapi percayalah, Allah selalu punya jalan untuk menyelamatkan hambanya." Malika terdiam, hatinya bergetar mendengar ketulusan Abdullah. Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu bahwa ini bukan hanya persoalan manusia melawan setan.
Ini adalah perjuangan melawan takdir yang telah digariskan sejak ratusan tahun lalu. Abdullah menatap Malika dengan penuh keyakinan. Tetaplah di sini, Malika. Bersama kita hadapi apapun yang akan terjadi. Di luar, suara angin menderu kencang, seolah menandakan bahwa badai besar sedang mendekat. Langit sore memerah, seolah pertanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Abdullah, yang baru selesai memimpin salat asar, kembali memikirkan kata-kata Malika semalam. Perempuan itu telah menjadi misteri sekaligus tanggung jawab besar baginya. Namun, ia belum menyangka bahwa malam itu, di tengah sunyinya musala, Malika akan datang kepadanya membawa sebuah permintaan yang tak terduga. Dengan langkah perlahan, Malika memasuki musala, wajahnya terlihat tegang tapi tekadnya terpancar jelas. "Kiai," Malika memanggil pelan, tapi cukup untuk membuat Abdullah menoleh dari sajadahnya. "Aku punya permintaan," lanjutnya, suaranya gemetar. Abdullah mengangkat wajahnya, menatap perempuan itu dengan penuh perhatian. "Apa itu, Malika?" "Jika aku bisa, aku akan membantumu," jawabnya dengan tenang. Tapi yang keluar dari mulut Malika membuat Abdullah terdiam. "Nikahi aku, Kiai. Hanya itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa ini dan menghentikan kutukan leluhurku," ujarnya dengan suara yang lirih, namun syarat dengan keputusasaan. Abdullah merasa dunia di sekitarnya berhenti sejenak. Ia memandangi Malika, mencoba memastikan bahwa ia tidak salah dengar. "Nikah? Apa yang kau maksud, Malika?" tanyanya pelan, mencoba memahami maksud perempuan itu. Malika menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat. "Kekuatan mereka hanya bisa dihentikan jika aku terikat pada seseorang yang memiliki kekuatan iman seperti dirimu. Kau adalah satu-satunya harapanku untuk memutuskan perjanjian leluhur yang telah menjerat keluargaku selama ratusan tahun." Suasana di musala menjadi sunyi. Abdullah menunduk, pikirannya bergulat antara tugasnya sebagai seorang kiai dan permintaan ini. Ia tahu menikahi Malika bukan hanya persoalan hubungan manusia biasa. Ini berarti mengikat dirinya pada dunia gelap yang sedang mengejar perempuan itu. Namun, ia juga tahu bahwa menolak permintaan Malika mungkin akan membawa kehancuran pada desa dan pesantren yang menjadi tanggung jawabnya. "Kau tahu, Malika, apa yang kau minta ini bukan perkara kecil," jawab Abdullah setelah lama terdiam. "Jika aku menikahimu, itu berarti aku harus ikut menanggung kutukanmu. Dan aku tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri." Malika mengangkat wajahnya, matanya penuh air mata. "Aku tahu ini tidak adil bagimu, Kiai. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku hanya ingin menghentikan semua ini, agar tidak ada lagi yang terluka." Keesokan harinya, kabar tentang permintaan Malika mulai menyebar di antara para santri dan warga desa. Abdullah memutuskan untuk berkumpul dengan para tetua desa di surau, menjelaskan situasi yang sebenarnya. Namun, reaksi mereka tidak seperti yang ia harapkan. "Kiai, kau tidak bisa menikahi perempuan itu. Dia membawa kutukan. Jika kau menikahinya, kita semua akan ikut terkena bencananya," salah satu tetua berseru dengan nada panik. Abdullah mencoba menenangkan mereka. "Jika kita menolak Malika, makhluk-makhluk itu tidak hanya akan membawanya. Mereka akan menghancurkan desa ini karena dendam leluhurnya. Bukankah tugas kita sebagai manusia untuk melawan kebatilan, tak peduli sebesar apapun risikonya?" Para tetua saling pandang, tapi sebagian dari mereka tetap bersikeras bahwa menikahi Malika adalah langkah yang berbahaya. Malam itu, Abdullah kembali bertemu Malika di musala. "Desa ini menolak kehadiranmu, Malika. Tapi aku telah memutuskan," kata Abdullah dengan nada tegas. Malika menatapnya dengan mata penuh harapan, meski air matanya masih mengalir. "Aku akan menikahimu," lanjut Abdullah. "Bukan karena aku ingin mengorbankan diriku, tapi karena aku percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Bersama, kita akan mencari jalan untuk memutus kutukan ini." Malam itu menjadi malam yang menentukan. Abdullah mengatur pernikahan sederhana di dalam musala, hanya dengan beberapa saksi dari para santri yang percaya padanya. Ketika ijab kabul diucapkan, angin kencang tiba-tiba bertiup, pintu-pintu musala berderak, dan suara aneh terdengar dari luar, seolah makhluk-makhluk gaib yang selama ini mengejar Malika sedang mengamuk. Abdullah menggenggam tangan Malika erat, matanya menatap penuh keyakinan. "Aku tidak akan melepaskanmu," katanya. Di luar, malam semakin gelap, menandakan bahwa pertempuran besar baru saja dimulai.
Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir di pesantren. Abdullah berdiri di depan musala dengan wajah tegas, sementara Malika duduk bersimpuh di sebelahnya. Cahaya lentera yang redup menerangi ruangan, bayangannya bergoyang-goyang di dinding kayu seperti menari bersama suasana mencekam. Para santri yang menjadi saksi menundukkan kepala, membaca doa dalam hati, berusaha melawan ketakutan yang menyelimuti udara malam itu. Ketika Abdullah mengucapkan ijab kabul, seolah ada kekuatan tak terlihat yang berusaha mengguncang segalanya. Angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah hutan, menerobos celah-celah jendela musala hingga lentera hampir padam. Pintu kayu berderak keras, dan suara aneh seperti lolongan binatang terdengar di kejauhan, mengirimkan gelombang ketakutan ke dalam hati semua orang. Namun, Abdullah tetap tenang. Dengan suara mantap, ia menyelesaikan akad nikah tersebut, memastikan setiap kata terucap sempurna. Saat akad selesai, suasana di dalam musala sejenak menjadi hening. Tapi hanya sesaat, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu musala, membuat semua yang hadir menoleh dengan wajah pucat. "Kiai, itu apa?" salah seorang santri berbisik dengan suara bergetar. Abdullah berdiri, memandang pintu itu dengan penuh kewaspadaan. Ia tahu, ini bukan manusia yang datang. Ketukan itu diikuti oleh suara lain, seperti cakar yang menggores permukaan kayu. Malika yang duduk bersimpuh mulai menangis pelan. "Mereka sudah tahu, Kiai. Mereka datang untukku," katanya dengan suara gemetar. Abdullah mendekatinya, meletakkan tangan di bahunya. "Tidak ada yang akan mengambilmu. Kau sekarang adalah istriku, dan aku akan melindungimu dengan izin Allah," ucapnya penuh keyakinan. Ia lalu menghadap para santri. "Baca ayat-ayat suci. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati kalian." Santri-santri segera melantunkan surat Al-Baqarah dengan suara gemetar, namun semakin lama semakin lantang. Di luar, angin semakin menggila, suara lolongan dan jeritan aneh terdengar lebih dekat, seperti mengepung musala. Lentera di dalam ruangan bergetar hebat, seolah akan padam kapan saja. Malika memejamkan mata, tubuhnya gemetar hebat, tapi ia tetap mendengarkan ayat-ayat suci yang mengalir di sekitarnya, berusaha menenangkan dirinya. Abdullah berdiri di tengah musala, memimpin doa dengan lantang. Dalam hatinya, ia meminta perlindungan dari Allah, menyerahkan segalanya kepadanya. Namun, di tengah doa itu, Malika tiba-tiba berteriak kesakitan. Semua orang menoleh, melihat tubuhnya memucat, matanya terbelalak seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh manusia biasa. "Mereka ada di sini, mereka ada di dalam ruangan ini," teriaknya. Abdullah segera berjongkok di samping Malika, menggenggam tangannya erat sambil membisikkan doa perlindungan. "Mereka tidak punya kuasa atasmu, Malika. Kau adalah hamba Allah, bukan milik mereka." Suara doa Abdullah semakin lantang, memecah suara angin dan lolongan di luar. Tiba-tiba, lentera yang hampir padam menyala kembali dengan cahaya yang lebih terang, memenuhi ruangan dengan kehangatan yang menenangkan. Di luar, suara angin dan jeritan mulai mereda. Para santri yang tadinya ketakutan mulai merasakan ketenangan di hati mereka. Abdullah menarik napas panjang, menatap Malika yang kini terlihat lebih tenang meski tubuhnya masih lemah. Ia tahu, ini baru permulaan. Pernikahan ini telah memutuskan sebagian ikatan gelap yang membelenggu Malika, tapi itu juga berarti mereka telah memprovokasi makhluk-makhluk gaib yang mengincarnya. Abdullah berjanji dalam hati, ia tidak akan mundur. "Ini langkah pertama, Malika," katanya lembut sambil menatap istrinya. "Kita akan melawan mereka sampai akhir." Malam di pesantren kembali mencekam setelah akad nikah yang penuh kejadian ganjil. Abdullah duduk di musala bersama Malika, berusaha memberikan ketenangan kepada istrinya yang baru saja menghadapi ujian berat. Para santri beristirahat di kamar masing-masing, meski sebagian dari mereka tetap berjaga sambil melantunkan doa-doa pelindung. Udara terasa dingin, jauh lebih menusuk dari biasanya. Bahkan suara jangkrik yang biasa menemani malam di desa itu tak terdengar, seolah mereka pun bersembunyi dari sesuatu yang mengintai. "Abdullah," suara Malika memecah keheningan. Perempuan itu masih tampak lelah, wajahnya pucat seperti habis kehilangan banyak energi. "Mereka tidak akan berhenti, mereka akan datang lagi, dan kali ini lebih kuat." Abdullah menatap istrinya dengan penuh keyakinan. "Biarkan mereka datang, Malika. Selama kita berada di jalan Allah, tidak ada yang mampu menyentuh kita." Namun, jauh di dalam hatinya,
Abdullah tahu ancaman itu nyata. Ia hanya belum tahu sebesar apa kekuatan yang akan dihadapinya. Tepat saat tengah malam, suara dentuman keras terdengar dari arah hutan di belakang pesantren. Getarannya terasa hingga ke musala, membuat beberapa santri yang berjaga berlari keluar dengan wajah penuh ketakutan. "Kiai, ada sesuatu di hutan. Kami melihat cahaya merah menyala di antara pepohonan." Salah satu dari mereka berseru. Abdullah segera berdiri, meminta para santri untuk tetap di dalam pesantren dan terus membaca ayat-ayat suci. Ia sendiri melangkah keluar, membawa lentera kecil di tangannya. Di tepi hutan, Abdullah merasakan hawa yang begitu berat, seperti ada kekuatan besar yang sedang bangkit. Cahaya merah yang disebutkan oleh santrinya memang terlihat, berkilauan seperti api yang menari-nari di tengah kegelapan. Dari balik pepohonan, terdengar suara-suara yang menyerupai langkah kaki, namun terlalu berat dan besar untuk ukuran manusia. Abdullah menghentikan langkahnya, mengangkat tangan, dan mulai melantunkan ayat kursi dengan suara lantang. Namun, tiba-tiba dari dalam hutan, sesosok makhluk besar muncul. Tubuhnya gelap seperti bayangan, namun matanya merah menyala seperti bara api. Sosok itu melangkah perlahan ke arah Abdullah, setiap langkahnya mengguncang tanah di bawahnya. Abdullah tidak mundur, ia terus membaca ayat suci, suaranya semakin lantang meski angin yang berhembus dari arah makhluk itu terasa seperti mencoba membungkamnya. Malika, yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan, berteriak memanggil Abdullah. "Jangan mendekat, Kiai, itu penjaga perjanjian. Ia datang untuk menjemputku." Abdullah menoleh ke arah Malika, lalu kembali menatap makhluk itu. "Kau tidak punya kuasa di sini," serunya kepada makhluk tersebut. "Malika adalah istriku, dan aku telah mengambil tanggung jawab atasnya. Jika kau ingin mengambilnya, kau harus melewati doa-doaku." Makhluk itu berhenti, lalu mengeluarkan suara menggelegar seperti tawa. "Manusia bodoh," suaranya terdengar menggema di seluruh area pesantren. "Kau pikir imanmu cukup untuk melawan kami? Perjanjian ini telah ditulis dalam darah. Tidak ada manusia yang bisa memutusnya." Dengan sekali hentakan, makhluk itu mengayunkan tangannya yang besar, menghantamkan tanah di dekat tempat Abdullah berdiri. Namun, pukulan itu berhenti sejenak, seolah ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Cahaya putih tiba-tiba bersinar di sekitar Abdullah, melindunginya dari serangan makhluk tersebut. Abdullah berdiri tegak, memegang tasbihnya erat sambil melanjutkan bacaannya. "Allah adalah pelindung kami. Kau tidak punya kuasa apapun di sini kecuali atas izinnya." Suara Abdullah menggema, membuat makhluk itu mengerang kesakitan. Cahaya putih semakin terang, mengusir makhluk tersebut perlahan ke dalam kegelapan hutan. Suasana menjadi hening kembali, hanya suara nafas Abdullah yang tersisa di tengah malam itu. Abdullah kembali ke pesantren, menemukan Malika menangis terseduh-seduh di depan pintu musala. Ia berlutut di hadapannya, menggenggam tangannya. "Ini baru awal, Malika. Tapi kita tidak akan menyerah. Aku berjanji, kita akan mencari cara untuk memutus semua ini," katanya lembut. Malika mengangguk lemah, namun sorot matanya mulai berubah. Ia tidak lagi hanya seorang perempuan yang pasrah pada takdir, tapi seorang istri yang bersiap menghadapi ujian besar bersama suaminya. Pagi itu, pesantren terasa sunyi meski para santri sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Namun, semua orang tahu bahwa malam sebelumnya meninggalkan jejak ketakutan yang tak terucapkan. Abdullah duduk di ruangannya, merenungi kejadian yang baru saja mereka alami. Malika berdiri di sampingnya, wajahnya masih pucat, tapi ada kekuatan baru yang terlihat dari sorot matanya. "Kiai, mereka tidak akan berhenti sampai perjanjian itu dipenuhi atau dihancurkan. Tapi aku tak tahu bagaimana caranya memutus perjanjian ini," kata Malika, suaranya lemah tapi tegas. Abdullah menatap Malika dengan penuh tekad. "Perjanjian itu dibuat dengan darah dan dosa leluhurmu. Maka kita harus menghadapi akarnya," jawabnya. Abdullah memutuskan untuk mencari petunjuk lebih lanjut tentang perjanjian itu. Ia ingat ada seorang ulama tua bernama Kiai Rahmat, yang tinggal di desa seberang. Dikenal sebagai seseorang yang memahami dunia gaib dan perjanjian leluhur, ia mungkin memiliki jawaban atas situasi ini. Abdullah pun memutuskan untuk mengunjungi Kiai Rahmat, meski Malika memperingatkan bahwa perjalanan itu akan berbahaya. Abdullah dan Malika memulai perjalanan mereka sore itu. Mereka berjalan melewati hutan yang sama, hutan yang menjadi tempat makhluk besar itu muncul semalam.
Setiap langkah terasa berat, seperti ada mata tak terlihat yang mengawasi mereka. Mereka tahu kita bergerak, Kiai, bisik Malika sambil menggenggam erat tangannya. Abdullah hanya menjawab dengan lantunan doa, berusaha menenangkan istrinya sekaligus melindungi perjalanan mereka. Di tengah hutan, mereka tiba di sebuah pohon besar yang tampak tua, dengan akar-akarnya mencuat dari tanah seperti tangan raksasa. Malika tiba-tiba berhenti, wajahnya memucat. "Itu di sini," katanya dengan suara bergetar. Abdullah menatap pohon itu dengan tajam. "Di sini apa, Malika?" Malika menunduk, air matanya jatuh. "Nenek moyangku membuat perjanjian di bawah pohon ini. Darah yang mereka gunakan tertanam di akarnya, menjadi sumber kekuatan bagi makhluk-makhluk itu." Abdullah mendekati pohon itu, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia mengangkat tangannya dan mulai melantunkan doa. Namun, saat ia mulai membaca ayat-ayat suci, suara mengerikan terdengar dari bawah tanah. Akar pohon mulai bergerak seperti ular, melingkar di sekitar kakinya. Malika menjerit dan mencoba menarik Abdullah, tapi akar-akar itu semakin erat mencengkeramnya. Dari batang pohon, muncul bayangan hitam dengan mata merah menyala, seperti sosok makhluk yang ia hadapi malam sebelumnya. "Beraninya kau melawan perjanjian ini, manusia?" Makhluk itu berbicara, suaranya menggelegar. Abdullah tetap tenang, meski tubuhnya terbelit akar. "Perjanjian yang dibuat dengan dosa dan penipuan tidak akan bertahan selamanya. Kami di sini untuk memutuskan ikatan ini dengan izin Allah," jawab Abdullah tegas. Ia terus membaca ayat-ayat suci, suaranya semakin lantang meski akar-akar itu semakin kuat menekannya. Tiba-tiba, Malika berdiri di depan pohon itu, wajahnya penuh air mata. "Hentikan!" teriaknya kepada makhluk itu. "Ambil aku, tapi biarkan Kiai Abdullah pergi. Aku tidak akan membiarkan dia terluka karena dosaku." Suaranya menggema di antara pepohonan. Makhluk itu tertawa, suaranya seperti gemuruh. "Terlambat, kau sudah terikat dengannya. Jika kau menyerahkan dirimu, dia juga akan binasa bersamamu." Malika terdiam, tubuhnya gemetar. Namun, Abdullah tetap melanjutkan doanya, bahkan lebih kuat. Tiba-tiba, akar-akar itu terbakar oleh cahaya putih yang menyilaukan. Makhluk itu menjerit kesakitan, tubuhnya memudar seperti asap yang ditiup angin. Pohon tua itu mulai retak, dan darah yang mengalir dari akarnya menguap. Abdullah jatuh ke tanah, terengah-engah, sementara Malika membantunya berdiri. "Ini belum selesai," bisik Abdullah sambil menatap pohon yang mulai runtuh. "Kita baru saja memulai perang ini." Setelah berhasil menghancurkan pohon tempat perjanjian darah leluhur Malika dibuat, Abdullah dan Malika melanjutkan perjalanan menuju rumah Kiai Rahmat. Meski tubuh mereka lelah, mereka tahu waktu sangat berharga. Hutan yang mereka tinggalkan kini terasa hampa, namun Abdullah sadar bahwa kemenangan kecil mereka tidak akan membuat makhluk-makhluk itu menyerah. Malika tampak gelisah, sesekali ia menoleh ke belakang, seperti mendengar bisikan samar dari arah pepohonan yang semakin jauh. Malam telah larut saat mereka tiba di rumah Kiai Rahmat, sebuah rumah panggung sederhana yang dikelilingi pohon kelapa. Kiai Rahmat menyambut mereka dengan senyum ramah, meski sorot matanya menyiratkan bahwa ia sudah tahu apa yang sedang terjadi. "Masuklah, kalian membawa sesuatu yang besar," katanya sambil mempersilakan mereka duduk. Abdullah menjelaskan semua yang telah terjadi, dari perjanjian leluhur hingga makhluk-makhluk yang mengancam. Kiai Rahmat mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk pelan. Setelah mendengar cerita Abdullah, Kiai Rahmat menghela napas panjang. Perjanjian darah seperti ini tidak sederhana untuk diputuskan. Leluhur Malika telah menjual keturunan mereka untuk kekuatan dan kekayaan, mengikatnya dengan makhluk yang berasal dari dimensi gelap. Pohon yang kalian hancurkan memang menjadi sumber kekuatan mereka, tapi akar-akar kutukan itu tidak hanya tertanam di sana. Mereka tertanam dalam darah Malika sendiri. Malika terkejut, matanya membelalak. "Apa maksudnya, Kiai?" Kiai Rahmat memandangnya dengan penuh simpati. "Kau adalah kunci dari semuanya, Malika. Selama darahmu mengalir, mereka akan terus mengejarmu. Satu-satunya cara untuk memutus perjanjian ini adalah melalui pengorbanan. Tidak ada cara lain. Kau harus menghapus ikatan itu dengan nyawamu." Kata-kata itu mengguncang Malika seperti petir di siang bolong. Tubuhnya gemetar, dan air mata mulai mengalir di pipinya. "Jadi, aku harus mati?" tanyanya dengan suara lirih. Abdullah, yang duduk di sampingnya, mengepalkan tangan.
Tidak, harus ada cara lain. Allah tidak menciptakan manusia untuk binasa sia-sia. Jika perjanjian ini bisa dibuat, maka pasti bisa dihancurkan tanpa mengorbankan nyawa. Suaranya tegas, tapi ada kepedihan dalam tatapannya saat ia melihat Malika yang begitu rapuh. Kiai Rahmat menggeleng pelan. Kiai Abdullah, aku mengerti keyakinanmu. Tapi perjanjian ini dibuat dengan dosa besar. Menghapusnya bukanlah hal yang mudah. Hanya pengorbanan sebesar perjanjian itu sendiri yang bisa memutusnya. Tiba-tiba, Malika berdiri. Wajahnya masih basah oleh air mata, tapi ada ketegasan dalam suaranya. Kalau memang ini takdirku, aku siap. Aku tidak ingin semua orang yang aku cintai menderita karena dosa leluhurku. Abdullah berdiri, menggenggam tangan Malika erat. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya sendiri, Malika. Kita akan menemukan jalan lain. Bersama, Malika menatap Abdullah dengan mata penuh haru. Kiai, aku sudah cukup membuatmu menderita. Jangan biarkan aku menyeretmu lebih jauh. Kiai Rahmat mengangkat tangannya, menghentikan perdebatan mereka. Ada satu cara lagi, katanya, membuat Abdullah dan Malika menoleh bersamaan. Tapi caranya sangat berbahaya. Kalian harus pergi ke tempat di mana perjanjian itu pertama kali dibuat, ke makam leluhur Malika. Di sana, kau harus menghadapi langsung makhluk yang mengikat perjanjian itu. Jika kau bisa memaksanya membatalkan perjanjian, kau bisa menyelamatkan Malika tanpa pengorbanan nyawa. Abdullah mengangguk. Apapun risikonya, aku akan melakukannya. Malam itu, Kiai Rahmat memberikan peta menuju lokasi makam leluhur Malika, sebuah tempat terlarang yang berada di atas bukit paling angker di daerah tersebut. Abdullah dan Malika tahu, perjalanan itu bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga ujian iman dan keberanian mereka. Berhati-hatilah, pesan Kiai Rahmat sebelum mereka berangkat. Makhluk yang mengikat perjanjian itu tidak akan melepaskan kalian begitu saja. Bersiaplah untuk menghadapi kegelapan yang sebenarnya. Dengan hati penuh tekad, Abdullah menggenggam tangan Malika erat, memulai perjalanan menuju babak akhir dari kutukan yang telah lama menghantui keluarga istrinya. Perjalanan menuju makam leluhur Malika penuh dengan ujian. Jalan setapak yang mereka lalui dipenuhi kabut tebal, membuat malam terasa semakin mencekam. Suara binatang malam yang biasanya menemani kini lenyap, digantikan oleh bisikan-bisikan aneh yang bergaung di antara pepohonan. Abdullah dan Malika berjalan beriringan, berpegangan tangan erat. Setiap langkah terasa seperti mendekati jurang maut. Kiai, kalau ini akhir hidupku, aku ingin berterima kasih. Kau telah menjadi cahaya dalam kegelapan hidupku, kata Malika dengan suara gemetar. Abdullah menoleh padanya, matanya penuh keteguhan. Jangan bicara seperti itu. Kita akan pulang bersama, Malika. Ini bukan akhir, ini awal baru untuk kita. Saat mereka tiba di puncak bukit, suasana berubah semakin menyeramkan. Makam leluhur Malika berdiri di tengah lingkaran batu besar yang terlihat seperti altar kuno. Di sekelilingnya, pohon-pohon mati berdiri seperti saksi bisu. Udara di tempat itu begitu dingin, seolah menarik jiwa mereka keluar perlahan. Malika berhenti melangkah, tubuhnya gemetar. Aku bisa merasakannya, Kiai. Mereka ada di sini, bisiknya. Abdullah menggenggam tangannya lebih erat, melantunkan ayat kursi untuk menenangkan dirinya sendiri dan Malika. Tiba-tiba, tanah di sekitar makam mulai bergetar. Dari pusara tua yang berada di tengah lingkaran batu, muncul kabut hitam tebal yang membentuk sosok besar. Makhluk itu menyerupai manusia, tetapi tubuhnya terdiri dari bayangan dengan mata merah menyala, seperti bara api yang membakar. Suara berat dan menggelegar keluar dari mulutnya. Manusia, beraninya kalian datang ke sini, mencampuri perjanjian yang telah ditulis dengan darah leluhur kalian. Makhluk itu mengarahkan tatapan tajam ke Malika. Kau adalah milik kami. Tidak ada manusia yang bisa melawan takdir ini. Abdullah berdiri di depan Malika, melindunginya dari tatapan makhluk itu. Dia bukan milikmu. Perjanjian ini tidak sah di mata Allah. Aku di sini untuk memutus semua ini, demi keadilan dan kemanusiaan. Seru Abdullah dengan suara lantang. Makhluk itu tertawa, suaranya menggema seperti guntur. Perjanjian ini diikat oleh darah dan dosa. Jika kau ingin memutuskannya, kau harus menyerahkan jiwamu. Abdullah tidak gentar. Ia mengangkat tangannya, memegang tasbihnya erat, dan mulai melantunkan doa yang lebih kuat. Makhluk itu mengerang kesakitan saat doa Abdullah menggema di udara. Tetapi, tiba-tiba tanah di bawah kaki Abdullah retak,
dan dari celahnya keluar tangan-tangan hitam yang mencoba menariknya ke bawah. Malika menjerit, mencoba menarik Abdullah, tapi tangan-tangan itu terlalu kuat. "Kiai, jangan berhenti berdoa, aku bersamamu," serunya dengan air mata yang mengalir deras. Abdullah tetap membaca ayat suci, suaranya semakin lantang meski tubuhnya perlahan ditarik ke bawah. Malika, yang melihat suaminya hampir tenggelam dalam kegelapan, tiba-tiba berdiri di depan makhluk itu. "Aku adalah pewaris darah ini, dan aku menolak perjanjian ini. Jika kau ingin jiwa, ambil punyaku, tapi lepaskan Abdullah," teriaknya dengan keberanian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Makhluk itu mendekat, matanya memerah seperti akan membakar Malika. Tetapi tepat saat itu, doa Abdullah mencapai puncaknya. Cahaya putih yang terang benderang memancar dari tubuhnya, membakar tangan-tangan hitam yang mencengkeramnya. Makhluk itu mengerang kesakitan, tubuhnya memudar perlahan. "Tidak, ini tidak mungkin. Kalian tidak bisa memutus perjanjian ini," teriaknya, suaranya penuh kemarahan. Abdullah berdiri dengan tubuh gemetar, melangkah mendekati Malika. Ia menggenggam tangan istrinya, lalu bersama-sama mereka melantunkan doa terakhir. Cahaya putih semakin terang, menyelimuti makam dan sosok makhluk itu. Dalam jeritan panjang, makhluk itu akhirnya lenyap bersama kabut hitam yang menyelimutinya. Ketika semuanya berakhir, makam itu terlihat runtuh, hanya menyisakan puing-puing batu. Abdullah dan Malika saling berpelukan, tubuh mereka penuh luka tapi hati mereka lega. Malika menatap suaminya dengan mata yang penuh air mata haru. "Kita berhasil, Kiai. Aku bebas," bisiknya. Abdullah mengangguk sambil tersenyum lemah. "Dengan izin Allah, semua sudah selesai." Mereka berjalan turun dari